Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya akan sampaikan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilatur Rasyidah, NIM 2018 53029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi sangat penting, karena jika terjadi data bisa jadi akan dilakukan kejahatan oleh penipuan. Misalnya, yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah pengimplementasian prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, administrasi sistem atau sistem administration. Yang kedua, manajemen jaringan atau network management. Yang ketiga, manajemen pengamanan atau security management. Yang keempat, manajemen perubahan atau change management. Yang kelima, pemakai atau user. Yang keenam, analisis sistem atau sistem analisis. Yang ketujuh, pemrograman atau programming. Yang kedelapan, operasi komputer atau computer operation. Yang kesembilan, perpustakaan sistem informasi atau information system library. Yang terakhir, pengendalian data atau data control. Dalam pemisahan tugas fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi, dalam pemisahan tugas fungsi sistem adalah hal yang sangat penting, karena dalam melakukan fungsi-fungsi haruslah orang-orang yang berbeda. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama, tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Yang kedua, memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Yang ketiga, meminta ID pegawai yang sesuai. Yang keempat, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Yang kelima, gunakan sistem alarm keamanan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Yang kedua, pasang kunci ke
PC dan peralatan komputer lainnya. Yang ketiga, batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Yang keempat, tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Yang terakhir, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama, password. Yang kedua, identifikasi melalui kepemilikan fisik. Yang ketiga, identifikasi biometris. Yang keempat, uji kesesuaian. Apakah sesuai atau tidak? Perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Yang pertama, latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin. Yang ketiga, buatlah kebijakan dan prosedur. Jadi, perlindungan PC dan jaringan klien atau server sangat penting dalam jaringan PC. Selanjutnya, perlindungan PC dan jaringan klien atau server meliputi yang pertama, PC yang mudah dibawa dan tidak boleh disimpan dalam mobil. Yang kedua, simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Yang ketiga, install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, buatlah cadangan hard drive secara teratur. Yang kelima, enkripsi atau lindungi file dengan password. Yang keenam, buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Yang ketujuh, memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Yang kedelapan, gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Yang kesembilan, gunakanlah spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Yang kedua, internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Yang ketiga, akses pesan ke yang lain. Yang keempat, banyak website yang pengamanannya salah. Yang kelima, hacker tertarik pada internet. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing.
Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware and software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall artinya sendiri adalah pembatas antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah yang pertama, mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi. Kedua, perubahan pengendalian manajemen. Penjelasan pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Yang pertama, rencana utama strategis. Yang kedua, pengendalian proyek. Yang ketiga, jadwal pemrosesan data. Yang keempat, pengukuran kinerja sistem. Yang kelima, peninjau pasca implementasi. Penjelasan perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Yang ketiga, catatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Yang keempat, penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Selanjutnya, yang kelima, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Yang keenam, implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Yang ketujuh, pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Yang kedelapan, permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Kemudian selanjutnya, pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware, infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan yang sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat atau dapat dipercaya, lengkap,
jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Berupa yang pertama, desain formulir. Kedua, pengujian urutan nomor formulir. Yang ketiga, dokumen berputar. Yang keempat, pembatalan dan penyimpangan dokumen. Yang kelima, otorisasi dan pemisahan tugas. Yang keenam, visual scanning. Yang ketujuh, verifikasi digit pemeriksaan. Yang kedelapan, verifikasi kunci. Integritas rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input artinya adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup yang pertama, pemeriksaan urutan pemeriksaan jangkauan. Yang kedua, pemeriksaan batasan. Yang ketiga, pengujian kelogisan. Yang keempat, pemeriksaan data yang redundan. Yang kelima, pemeriksaan field. Yang keenam, pemeriksaan tanda. Yang ketujuh, pemeriksaan validitas. Yang kedelapan, pemeriksaan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup yang pertama, pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan tanda, validitas, dan nomor data yang redundan. Yang kedua, nomor ID pemakai. Yang ketiga, pengujian kompatibilitas. Yang keempat, jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Selanjutnya, pemberitahuan, pre-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, data yang dibutuhkan untuk memproduksi data entry, data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Integritas pengendalian, pemrosesan, dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Yang kedua, fungsi pengendalian data. Yang ketiga, prosedur rekonsiliasi. Yang keempat, rekonsiliasi data eksternal. Yang kelima, pelaporan penyimpangan. Selanjutnya, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Kemudian mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima. Selanjutnya, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Pada kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan yang pertama, menggunakan enkripsi data.
Yang kedua, prosedur verifikasi routing. Yang ketiga, pemeriksaan kesamaan. Yang keempat, teknik pengetahuan pesan. Pada pengendalian transmisi data, memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau yang disingkat EDI atau Electronic Funds Transfer atau yang disingkat EFT dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Yang kedua, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Selanjutnya yang keempat adalah enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Yang kelima, rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.